Shalom. Sore hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus. Pasal yang ke-8 ayat 27 sampai ayat 38. Markus pasal 8 ayat 27 sampai ayat 38. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 27, lalu jemaat menjawab ayat 28, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 38. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Ayat 28. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Maka berparinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa. Dan diiringi malaikat-malaikat kudus. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur sekali atas providensia Tuhan, kedaulatan dan ketentuan Tuhan yang tidak pernah dipikirkan dan diperkirakan manusia. Kita memiliki keempat Injil dalam perjanjian baru. Dan Injil ini ditulis, disampaikan oleh murid-murid Yesus secara langsung. Matius dengan latar belakang orang Yahudi sebagai pemungut cukai yang bertobat, berpikir, memiliki ajaran dan konsep sebagai orang Yahudi. Tapi Injil ini ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi pola pikir konsepnya seluruhnya utuh secara Yahudi. Karena itu banyak sekali istilah-istilah dalam konsep Yahudi untuk menjelaskan dari sudut pandang Matius. Siapakah Yesus? Dia adalah penggenapan Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi. Karena itu kalau saudara membaca Matius dari pasal pertama ayat pertama, langsung menyebutkan silsilah Yesus itu adalah anak Daud.
Kenapa langsung kepada anak Daud? Karena Daud adalah lambang dari kedatangan Mesias dan kerajaan Mesias yang turun-temurun dan tidak pernah mati dan tidak pernah habis. Padahal Daud sendiri mati. Dan inilah untuk menunjukkan. Sekaligus dikatakan dia juga adalah anak Abraham. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang pertama kali menyatakan dirinya dan berbicara secara sejarah manusia dan umat adalah Abraham. Dan iman Abraham menjadi pegangan. Karena itu dia disebut bapa orang beriman. Dan sekaligus juga adalah pilihan Tuhan untuk menghasilkan umat dan panggilan Abraham. Sekaligus adalah perjanjian Tuhan dengan Abraham. Sehingga dari perjanjian inilah untuk menunjukkan inilah yang dijanjikan dari sejak dahulu kala. Karena Abraham memegang 3 poin. Satu yang disebut Sema, iman pengakuan Abraham. Yang kedua disebut Syahar. Syahar adalah umat pemilihan Abraham. Dan yang ketiga adalah Berit. Berit adalah perjanjian Abraham. Dan sekarang hadir di tengah-tengah dunia. Kerajaan sorga itu sudah datang. Dan untuk menyatakan disitulah. Karena itu membaca Injil Matius. Membaca Injil harus mengikuti pola pikir, konsep dasar dari penulis-penulis itu. Karenanya tidak mungkin kalau kita membaca Injil tapi mengikuti pola pikir kita. Memang ada akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman dalam Injil Matius. Tapi tidak bisa dihubungkan dengan Gunung Kelut. Karena Matius tidak ada hubungan dan tidak pernah tahu ada Gunung Kelut untuk menyatakan tanda akhir zaman. Tidak, saudara. Gunung Kelut itu sudah meletus berulang kali. Enggak akhir zaman. Lebih hebat lagi Gunung Krakatau yang sampai memisahkan antara 2 pulau Jawa dan Sumatera. Juga bukan tanda akhir zaman. Orang Kristen seringkali berbicara akhir zaman disamakan dengan kiamat. Kiamat itu bukan konsep Kristen. Kiamat itu konsep agama lain. Saudara membaca Alkitab jangan pakai konsep agama orang lain. Kiamat itu tanda hancur lebur. Semuanya habis, mati binasa. Nanti kamu masuk neraka. Berbicara siksaan neraka enggak perlu saya diajarin. Dari kecil dalam agama saya yang lama. Saya sudah dikasih tahu dan ditakut-takut. Tentang takdir semuanya adalah ketentuan Tuhan. Dan kehendak Tuhan selalu baik buat kita. Amin saudara. Disitulah. Karena itu akhir zaman. Bukan tidak ada, memang ada dalam Alkitab ada. Ada, tapi tidak jadi konsep. Yang harus dijelaskan sebagai ajaran, yang konsepnya bukan yang adanya. Saya kasih contoh analoginya supaya mudah. Saudara datang ke sini, saudara lihat di persimpangan di mana-mana, saudara pernah ketemu gelandangan dan pengemis? Gelandangan dan pengemis kan ada. Tapi tidak jadi konsep saudara. Tidak pernah saudara berpikir dan mengajar anak-anakmu. Jika nanti kamu tidak ada uang, jika nanti kamu kurang makan, kamu harus jadi gelandangan dan jadi pengemis seperti itu. Itu kan tidak pernah saudara ajarkan anak-anak kita seperti itu. Itu tandanya ada, tapi tidak jadi konsep pemikiran. Jadi sekali lagi, tanda-tanda akhir zaman jangan disamakan itu dengan kata kiamat. Akhir zaman, Yesus datang kedua kalinya memerintah bersama-sama kita di tengah dunia ini 1000 tahun. Kita memerintah kekal selama-lamanya. Katakan amin. Kita seringkali berpikir biarlah kami susah di dunia. Yang penting masuk sorga. Maka ada lagu, meskipun saya susah menderita di dunia. Yang penting masuk sorga. Enggak, pola pikir Yahudi, pola pikir Alkitab tidak. Kita ingin berhasil, ingin sukses, ingin jaya, ingin menang, ingin diberkati sekarang.
Sekarang, bukan nanti. Buktinya apa? Kita diajarkan doa Bapa kami. Meskipun di gereja ini jarang ada doa Bapa kami, tapi di gereja yang saya pimpin selalu mengakhiri segala doa syafaat dengan doa Bapa kami. Masih ingat doa Bapa kami? Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi ini seperti di sorga. Jadi sorga ditarik ke bumi, bukan bumi ditarik ke sorga. Bulan yang lalu saya diundang oleh salah satu universitas yang tentu bukan Kristen, untuk menjelaskan mengapa ada radikalisme, terorisme, kenapa ada seperti itu. Saya katakan orang itu terlalu berpikir sorga, tapi tidak pernah berpikir hidup di dunia. Karena itu teroris-teroris itu rata-rata anak keluarga miskin. Anak yang tidak punya harapan di dunia ini. Anak yang kurang berpendidikan. Makanya dia jadi teroris. Tapi anak-anak pemimpin-pemimpin agamamu yang sekarang ini anak Hatta Rajasa, anak Amin Rais, anak Lutfi Hasan yang biasa pakai mobil, naik Ferrari, mana mau jadi teroris, saudara. Jadi mereka tanpa harapan. Sementara kita dididik oleh Tuhan, diberi harapan, diberi kekuatan, diberi segala sesuatu kemenangan, diberi pemulihan, bukan nanti. Katakan sekarang. Amin. Katakan bersama, 1, 2, 3. Sekarang. Amin. Saudara ingin diberkati? Sekarang. Saudara ingin dipulihkan? Saudara ingin berhasil? Saudara ingin berbuat sesuatu? Sekarang. Itu penting. Karena mereka, perhatikan orang Yahudi. Itu konsep Alkitab yang dipakai oleh mereka. Konsep Alkitab. Mengejar kecerdasan, mengejar keberhasilan, mengejar segala sesuatu. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Makanya mereka semuanya bibit unggul. Kalau ada orang anti-Yahudi, saya ejek mereka bulan lalu. Kalau engkau anti-Yahudi, kalau pakai laptop, jangan pakai Microsoft. Sebab yang punya Microsoft itu, Bill Gates itu orang Yahudi. Pakai made in Arab. Saya bilang, ya itu penting sekali. Itu milik Yahudi. Rata-rata di kampung katanya anti-Yahudi. Tapi pakai Facebook kan. Yang punya Facebook itu orang Yahudi, tahu kagak? Pakai Skype itu adalah orang Yahudi. Bangga pakai Nike, bangga pakai Converse di mana-mana. Padahal itu punya orang Yahudi, Yahudi lagi. Makanya nggak jujur seperti itu. Saudara ingin berhasil? Lihat raja-raja uang, siapa? Karena memakai pikiran Alkitab. Sekarang. Sekali lagi katakan bersama. Sekarang. Saudara akan diberkati sekarang? Nah, mari kita lihat. Tuhan itu berbuat sesuatu dahsyat. Kita baca ayat ini. Pada waktu membaca ayat ini, Injil Markus. Siapakah Markus? Markus ini meskipun di Injil ini tidak dijelaskan penulisnya dengan jelas. Tapi menurut seorang uskup bernama Pavias di Hierapolis pada awal abad kedua. Bahwa Markus ini mengikuti Yesus dari sejak remaja. Remaja ikut Yesus. Dan pada waktu dia mengikuti Yesus bersama ke-12 muridnya, rupanya Markus ini orang yang cerdas, cepat menangkap, dan senang dengan ajaran-ajaran Yesus. Lalu apa yang terjadi? Markus pada waktu mengikuti Yesus, kata uskup Pavias ini, ada hubungan erat antara Markus dengan Petrus. Sehingga Markus seringkali mencatat ajaran-ajaran Yesus yang
yang diingat oleh Petrus dicatat oleh Markus. Makanya Injil Markus ini adalah Injil Petrus. Saudara bisa baca dari sejak awal Injil Markus. Setiap kali selalu diawali dengan kata nama. Bicara dengan murid selalu. Kalau tidak Simon, Petrus, Simon, Petrus, Simon, Petrus. Coba buktikan. Itu menandakan Injil ini adalah Injil Petrus. Markus hanya mencatat saja. Yang kedua, selain ada hubungan yang erat, ada pengalaman yang sama, perasaan yang sama. Sama-sama pernah menyangkal Yesus. Pernah lari ketakutan. Pengalaman yang sama ketika mencatat pengalaman orang yang sama, itu lain. Lihat anak-anak ABG sekarang yang sedang patah hati. Oh, pasti senang dengan lagu-lagu yang lebay. Tergerak. Ada satu lagu yang dinyanyikan oleh cucu saya. Saya bilang kamu tidak cocok itu lagu Kristen. Judulnya Egokah Aku. Ya, Tuhan cabutlah nyawamu. Itu kan sadis lagu itu ya. Supaya sama-sama tidak memiliki. Kira-kira begitu saudara. Nah itu lagu lebay sekali. Tetapi kenapa ini? Karena ada perasaan yang sama. Kita perhatikan di sini. Kegagalan Markus sama dengan kegagalan Petrus dalam mengikuti Yesus. Kita baca dulu Markus pasal 14. Mari kita lihat dulu. Kita periksa sebelum ayat ini yang lain. Markus pasal 14. Markus pasal 14. Dari ayat 50. Sampai 52. Markus 14, 50 sampai 52. Mari kita lihat di sini sama-sama. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan tolong sambung. Wah, semua murid melarikan diri. Ada seorang pemuda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Itulah Markus. Karena dia pikir, wah ini ada di Taman Getsemani. Markus berpikir, murid-murid yang senior raja udah kabur tunggang langgang. Dan dia ketinggalan sendirian, kebetulan yang ketangkep itu adalah bajunya. Dan bajunya ditarik, dia lepas, lebih rela dia kehilangan bajunya. Lari sekuat tenaga. Sama-sama gagal mengikuti Yesus. Padahal dia sangat cinta gurunya. Petrus juga menyangkal Yesus. Pengalaman yang sama. Bahkan bukan hanya itu saja. Pada waktu dia sudah jadi penginjil. Dia penginjil yang takut menderita. Gagal lagi ikut Yesus. Di zaman Paulus. Dia kagum dengan Paulus yang begitu hebat dalam berkhotbah. Ingin mengikutinya. Tapi tidak mau susah. Maka kita baca Kisah Rasul. Mari kita lihat dulu. Kisah Rasul pasal 13 ayat 13. Betul-betul celaka 13. Kisah Rasul 13 ayat 13. Kita lihat dulu sejarah ini. Kisah Rasul 13 ayat 13. Kalau sudah ketemu mari kita baca. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Papos. Dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka. Lalu kembali ke Yerusalem. Siapa yang meninggalkannya? Namanya siapa? Yohanes. Kalau saudara tidak baca ayat lain, saudara pikir Yohanes yang menulis Injil Yohanes. Bukan. Makanya kalau Alkitab itu ditafsir secara Alkitab. Jangan menurut kira-kira spekulasi manusia. Dikatakan di situ pada Kisah Rasul masih. Kita baca sekarang Kisah Rasul pasal 15. Kisah Rasul pasal yang ke-15. Ayat 37 dan 38. 37 dan 38. Ya. Dan kegagalan itu dia belajar. Dia bertobat.
dia ingin dipulihkan. Dan betul-betul dia beroleh pemulihan itu. Buktinya kita baca kembali dalam surat 2 Timotius. 2 Timotius kita baca di sini pasal 4 ayat yang ke-11. 2 Timotius pasal 4 ayat 11. Kita ingin tahu dulu siapa Markus ini. 2 Timotius pasal 4 ayat 11. Sudah ketemu? Mari kita baca. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Tolong sambung bersama-sama. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Karena, tolong sambung. Waduh, sudah terjadi rekonsiliasi. Ada pemulihan. Itu cara orang beriman. Itu cara-cara orang percaya. Bisa saja tidak sependapat, bisa saja bertengkar, bisa saja bersengketa. Tapi kalau sudah rekonsiliasi, selesai. Amin. Oh, ini penting sekali. Jadi sekali lagi, Markus pernah gagal. Bahkan dikatakan dicatat 2 kali. Dalam mengikuti Tuhan, dalam kehidupan ini, kita pernah gagal. Saya sendiri pernah gagal. Saudara pernah gagal, tolong angkat tanganmu. Yang merasa gagal, angkat tanganmu. Percayalah, kalau Tuhan pulihkan, dahsyat dan luar biasa. Orang yang pernah gagal menulis Injil apa namanya? Markus. Injil Markus ini dahsyat saudara. Dipakai berabad-abad. 2000 tahun lebih sampai hari ini dipakai oleh Tuhan. Banyak membawa orang bertobat. Ditulis oleh orang yang pernah gagal. Tapi kalau dia datang bertobat dipulihkan oleh Tuhan. Dia menjadi alat yang hebat dan luar biasa. Amin. Sekali lagi saya ingin katakan. Siapa yang pernah gagal? Angkat tanganmu, jangan malu. Hidup ini tidak perlu malu. Kita pernah gagal. Gagal dalam rumah tangga, gagal di dalam kehidupan, gagal dalam karir, gagal dalam pendidikan, gagal dalam usaha. Saudara pernah gagal? Angkat tanganmu. Genggam, ada kuasa pemulihan sore hari ini. Engkau dahsyat, hebat, luar biasa. Katakan amin. Amin. Jangan lari ke narkoba, jangan lari bunuh diri. Itu orang konyol semua. Di dalam diri orang percaya, katakan dalam ibadah kita ada kuasa pemulihan. Amin. Katakan bersama, ada kuasa pemulihan. Katakan lagi. Kapan? Sekarang. Amin, saudara ya. Sekarang. Kalau saudara betul-betul mengimani perjamuan kudus nanti secara iman, bukan secara rasa, secara iman. Yang saudara makan adalah tubuh Kristus, minum darah Yesus, kuasa pemulihan menyatu dalam dirimu, mengalir dalam dirimu. Engkau akan dibuat oleh Tuhan menjadi alat yang dahsyat seperti penulis Injil Markus. Mari kita mengimani itu. Karena itu apa yang terjadi. Kita bahas baru ayatnya. Maaf, tadi baru pembukaan semua. Itu. Untuk menjelaskan supaya kita tahu apa yang kita baca. Pada waktu Yesus jalan-jalan, dikatakan dari kampung ke kampung, di daerah Kaisarea Filipi. Daerah itu ada di tepi pantai. Lalu dia ingin menjajaki survei. Menurut kata orang, siapakah aku ini? Tina me legusin hoi antrofoi enai. Kata orang, siapakah aku ini? Bukan siapa namanya, bukan siapa penampilannya,
Tapi siapa pribadinya yang sesungguhnya. Enai. Bukan ego, tapi enai. Kita tidak terlalu saling mengenal, meskipun saya sering berkhotbah di sini. Saudara, ketika saudara tanya siapakah Yusuf Roni, saudara hanya bisa berkata, oh dia pendeta dan sering khotbah di Betani. Hanya itu saja. Tapi pribadi tidak. Tapi yang ditanya oleh Yesus, menurut orang pribadiku ini, yang aku buat, aku berkarya, aku hadir. Siapa? Apa betul engkau mengenal? Kita kalau tidak bergaul secara dekat, kita tidak tahu. Sebab banyak manusia bersandiwara. Makanya kita sering tertipu dengan penampilan. Orang saudara ingat kalau di dunia usaha, belum apa-apa sudah ngomong, oh saya bergereja, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sebentar lagi nipu kamu. Percayalah saudara. Usaha saja, enggak usah ngomong pakai haleluya, haleluya. Enggak usahlah saudara. Ya, buktiin aja. Itu buktinya saudara. Nah, apa yang terjadi? Ketika ditanya, semua mengomentari. Apa katanya? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan salah satu dari para nabi. Semua kata orang. Lalu Yesus ingin muridnya punya pendapat sendiri, punya persepsi sendiri, punya pandangan sendiri. Dia tanya ulang kembali pada ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, mereka itu murid-murid. Tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Tolong sambung. Siapa yang disebut? Karena ini Injil Petrus. Padahal yang ditanya banyak. Petrus langsung jawab. Siapakah? Engkau adalah Mesias. Waduh, pengakuan yang hebat. Pernyataan yang dahsyat. Satu kredo. Tapi perlu diuji. Semasa Yesus hidup saja, banyak pandangan tentang siapa Yesus. Apalagi ketika Yesus sudah tidak ada, ketika naik ke sorga. Lebih banyak lagi pandangan tentang Yesus. Pandangan siapakah Yesus harus menurut Alkitab. Mesias, tepat, bagus pengakuanmu, benar. Tapi salah. Karena takut diberitakan salah, maka dia dilarang. Lanjutkan sekarang ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Waduh. Ketika menyatakan engkau Mesias, belum tentu Mesias menurut konsep Tuhan. Bisa saja Mesias menurut konsep manusia. Kenapa demikian? Karena bangsa Israel pada waktu sebelum kedatangan Yesus 700 tahun dikuasai oleh kekuasaan asing. Merindukan kemerdekaan, merindukan kebebasan. Mereka menjadi bangsa yang tertindas. Hanya sejenak di zaman Makabe. Waktu zaman Makabe, mereka sedikit mendapat kebebasan karena pemberontakan Makabe. Tapi setelah itu mereka kembali lagi jatuh di tangan asing. Mereka pikir Mesias itu pembebas mereka. Mengalahkan pemerintahan penjajah Romawi. Membebaskan, memerdekakan mereka secara fisik. Padahal ayat-ayat Alkitab sudah berkata sejak Yesaya, Hosea, Mika menyatakan Mesias itu harus menderita, harus mati, sengsara untuk menebus dosa manusia. Tetapi Mesias yang dipikir oleh mereka adalah Mesias politis. Salah mereka menangkap. Seringkali kondisi melahirkan
persepsi. Cara pandang kita seringkali karena kondisi kita masing-masing. Enggak boleh. Alkitab harus menurut Alkitab. Siapa Yesus? Waktu dengar kata menderita, ditolak, dibunuh. Ayo. Itu kata-kata yang kita sukai. Saya percaya jujur terus terang. Kita tidak suka dengan kata penderitaan. Kita tidak suka. Padahal karena penderitaannya dia. Karena dia dibunuh dan mati. Tapi bangkit pada hari ketiga. Kita menerima penebusan sampai saat ini luar biasa. Katakan amin. Beri kemuliaan buat dia. Itulah Mesias. Petrus mengaku, pengakuannya benar tapi isinya salah. Dia pikir tidak menderita. Makanya Petrus dikatakan di sini pada ayat 32. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Belak-belakan, terbuka. Sementara orang Yahudi sedang kagum dengan Yesus. Mujizatnya luar biasa, hebat. Inilah pembebas kita. Petrus berpikir kalau kata menderita, kalah. Waduh, nanti pengikutmu berkurang. Sementara dapil kita dapil Galilea. Kira-kira seperti itu perhitungan-perhitungan politik selalu masuk. Pada ayat 32. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Hebatnya Petrus, lancangnya Petrus. Dia tarik gurunya, dia tegur. Jangan ngomong begitu. Nanti simpatisan kita hilang. Tunjukkan, rupanya Petrus berpikir Mesias itu ala komik Jepang Power Ranger. Menangan terus. Ini kalah. Aduh, siapa mau mengikuti engkau? Kalau menderita, mati, ditolak. Siapa mau ngikuti engkau? Memang betul, jangankan orang lain. Muridnya pun meninggalkan dia. Tapi inilah anugerah. Ketika Petrus ditegur, akhirnya Yesus menegur Petrus. Mari kita baca selanjutnya. Ayat 33. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, tetapi memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau memikirkan Mesias menurut konsep manusia. Engkau tidak memikirkan Mesias menurut pemikiran Tuhan. Jadi dia adalah menurut pemikiran Tuhan. Kita seringkali hanya memikirkan pemikiran kita. Jangan-jangan saudara percaya Yesus, saudara ikut Yesus, saudara tidak meneladani Yesus. Kalau saya tanya, saudara percaya Yesus? Apa jawab kita? Sekali lagi saya tanya, saudara percaya Yesus? Percaya. Belum tentu. Jangan-jangan Yesus itu engkau buat hanya seperti patung Kuan Im, disembah, dipuja, tapi tidak pernah diikuti. Yesus itu teladan, harus diikuti. Pengampunannya, belas kasihannya, kasihnya. Jangan hanya bisa berkhotbah tentang Yesus tapi tidak bisa meneladani kehidupan Yesus. Teladan. Itu penting sekali. Ini penting. Yesus adalah contoh bagi kita semua. Amin. Kesabarannya, ketekunannya, ketaatannya. Sampai mati pun. Sehingga dengan demikian kita yang tidak taat, tidak sabar, tidak setia. Tapi karena berkat tubuh dan darahnya kita diubah, dipulihkan menjadi orang yang taat dan setia. Katakan amin. Amin. Kita lanjutkan sekarang ini. Maka setelah itu dia berkata pada ayat 34. Mari saya ingin ajak ayat 34. Kita renungkan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Tolong mulai, sambung 1, 2, 3.
Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya apa? Memikul salibnya dan mengikuti aku. Sekali lagi kita baca bersama. 1, 2, 3. Menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Jangan dipotong. Kalau saya tanya, saudara mengikuti Yesus? Ada syaratnya, menyangkal dirinya, pikul salibnya, dan mengikuti aku. Ini langsung aja mau mengikuti, tidak pernah menyangkal dirinya. Tidak pernah memikul salibnya. Dia tidak minta pikulin salibnya dia, salib kita sendiri. Kita meskipun percaya anak-anak Tuhan pasti menang, diberkati. Tapi dalam hidup ini ada salib masing-masing. Ada masalah, ada persoalan, ya, ada penderitaan, ada kesusahan, ada tantangan. Masing-masing dalam hidup ini semuanya ada. Itulah salib kita, pikulah. Percayalah kita pasti menang. Karena yang kita makan ini tubuh dan darah yang sudah menang di atas kayu salib. Asal bersama dia kita pasti menang. Amin saudara. Berat tidak pikul salib kita? Cukup berat. Kalau saudara berumah tangga, punya masalah, punya persoalan, salibnya satu. Lalu dipikul bersama-sama, jadi ringan enggak? Ringan. Yang jadi berat itu apa? Pasangan kita jadi salib kita. Tambah berat. Aku sudah salib, dia jadi salib lagi. Jadi 2 salib aku pikul. Makanya pulang dari sini pegang suamimu, pegang istrimu. Tanya dia. Ma, salib cukup 1 aja ya. Kau jangan jadi salibku ya. Ya terlalu. Saudara mau? Amin saudara. Pegang dia. Katakan dengan dia. Kalau sedang pacaran, dari sekarang bilang, kamu ini mau pikul salib sama-sama dengan saya atau kau mau jadi salib bagiku? Saudara, tambah berat. Mulai sekarang. Tapi percayalah, kita pasti menang karena yang pernah memikul salib ini menang. Siapa namanya? Yesus. Beri kemuliaan buat dia. Mari kita persiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Yesus dengan iman. Bahwa sekarang ketika engkau makan dan minum, betul-betul terjadi sekarang pemulihan. Hidupmu, masa depanmu, rezekimu, usahamu, karirmu, apa saja yang kau butuh, yang kita perlukan. Kita percaya kuasa pemulihan itu terjadi. Imanilah dengan demikian supaya makan dan minum ini tidak sia-sia. Betul-betul ada kuasa dan mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.